Abe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah, mata kuliah yang mana ini ya? Oh, manajemen strategi. Jadi kemarin kita sudah ada pendahuluannya. Sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Kita akan bicara tentang apa itu yang namanya visi dan misi. Supaya lebih menarik, kita akan coba lihat dari materi yang ada di e-learning. Anda sudah punya, silakan Anda lihat. Materinya adalah materi tentang visi dan misi. Baik, bentar ya. Di mana letaknya visi dan misi? Nih, kita lihat di dalam hierarki perencanaan. Jadi kalau Anda mau melakukan perencanaan, dan perencanaan itu sifatnya strategis, artinya lebih dari 1 tahun, lebih dari 5 tahun, lebih 10 tahun, maka Anda harus punya yang namanya pertama, Anda harus punya visi dan misi. Visi itu ada sesuatu yang jauh ke depan, misi itu yang akan diwujudkan. Setelah kita punya visi dan misi, maka kita sudah punya arah, maka kita menentukan tujuan kita kemana. Ya. Setelah punya visi, pandangan ke depan, kita punya tujuan, baru kita punya strateginya gimana untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu sudah kita dapat strateginya, maka kita harus mulai melakukan penyusunan kebijakan-kebijakan apa yang mendukung strategi tersebut. Begitu kebijakan, masuk yang lebih detail lagi apa prosedurnya itu seperti apa. Kemudian lebih detail lagi peraturannya bagaimana. Lebih detail lagi programnya itu seperti apa. Artinya yang dilakukan sehari-hari itu seperti apa. Yang terakhir dan paling penting adalah apa? Anggarannya gimana? Nanti kita mesti lihat anggaran yang dikeluarkan dengan kira-kira nanti balik sama yang didapatkan balik modal enggak? Hmm? Nah kalau nggak balik modal ya itu masalah jadinya. Ya, harusnya untung. Oke, oke. Sekarang kita lihat misi. Misi itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kita dituntut untuk melihat mau jadi apa kita itu. Maka organisasi, bisa perusahaan, institusi, dia harus punya. Kita mau jadi apa sih? Visi contohnya. Visi adalah tujuan dasar perusahaan ini dibentuk itu apa yang mau dicapai dalam jangka panjang. Itulah misi. Nah, bagaimana bedanya dengan misi? Saya kasih contoh dulu, kasih contoh dulu. Ramayana, visinya apa? Dia berkomitmen untuk melayani kebutuhan bersegmen menengah. Ya, kami menyediakan berbagai macam produk terjangkau dan berkualitas, menawarkan pelayanan pelanggan yang penuh perhatian. Nah, ini dipotong-potong. Oke, contoh. Sorry, balik dulu. Ya, bentar, bentar. Pointer. Nih, oke. Lihat nih. Ini adalah apa yang ingin mereka capai. Yang pertama Anda lihat sini. Ya, nggak enak ini pointernya ya. Coba pakai kalau pakai laser bagus kan. Nah, bagus ini. Ya. Kita lihat bersegmen menengah. Ya, jadi dia nggak ngomong sesuatu yang mewah, tapi yang daya belinya itu dan seleranya disesuaikan dengan berpendapatan menengah, segmen menengah. Ya. Apa yang disebut produk yang terjangkau dan berkualitas. Ingat ya, terjangkaunya itu sesuai dengan daya beli dari mana? Dari segmen menengahnya. Berkualitas, kualitasnya juga seperti apa? Menurut segmen yang dituju tadi dalam hal ini adalah segmen menengah. Maka mereka juga menawarkan pelayanan pelanggan penuh perhatian. Artinya mereka memang nyuruh
SPG-nya atau salesperson-nya itu untuk kalau ada orang datang itu, apakah bisa dibantu kakak? Apa yang bisa ini kakak? Baju ini bagus loh kakak, ini begini. Jadi dia terus melakukan pendekatan. Kenapa? Itu adalah salah satu dari visinya. Ya, pelayanan pelanggan yang penuh perhatian. Nah, Anda lihat nih, apa yang akan dia capai itu didefinisikan dan saling mendukung. Bagaimana dengan Unilever? Nah, mari kita lihat. Kalau Unilever, visinya Unilever Indonesia adalah meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia. Carap ya, dia nggak ngomong tentang jualannya. Coba lihat dengan Ramayana. Ramayana ngomong adalah melayani kebutuhan. Artinya dia ngomong produk. Unilever enggak. Dia nggak ngomong produk, dia cuma ngomong meraih rasa cinta dan penghargaan. Artinya orang-orang itu diinginkan, oh mereka sudah tahu Unilever apa dan mereka menyukainya. Aduh, kalau ini aku tak milih Unilever, Unilever itu barangnya bagus kok. Unilever itu peduli kok sama kita. Unilever itu keren lah. Nah, maka mereka sudah ngomong bukan produknya tapi Unilevernya. Maka di sini kita lihat meraih rasa cinta. Dia mau membuat empati, dia mau membuat bukan hanya diterima tapi juga dibutuhkan dan penghargaan. Dihargai. Begitu dihargai, maka dia punya kelas tersendiri. Hasilnya apa? Dia punya margin bisa lebih besar dari rata-rata. Kenapa? Dia dihargai, dikasih penghargaan. Coba kalau Anda menghargai seseorang atau mencintai seseorang gitu. Kalau dia minta sesuatu yang lebih sulit dibanding orang lain, atau dia menjual sesuatu, dia menawarkan sesuatu dengan imbalan yang lebih besar dari yang lain, kan nggak masalah. Kenapa? Anda punya penghargaan, menghormati dia, atau bahkan mencintai dia. Ya, yang dia ngomong apa? Indonesia. Jadi Unilever Indonesia, secara khusus dia ngomong, market saya mana? Indonesia. Terus bagaimana caranya untuk mencapai rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupannya sehari-hari. Kehidupan siapa orang Indonesia. Ya, menarik ya. Jadi dia membatasi secara spesifik adalah orang Indonesia segmennya. Terus kemudian caranya apa? Dengan kebutuhan sehari-hari. Menyentuh kehidupan. Maka menyediakan bahan-bahan yang memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bentuknya sehari-hari. Beda dengan yang di atas. Dia ngomong produk ya yang berkualitas. Jadi ini tidak bicara produk yang setiap hari. Ramayana bukan bicara produk yang setiap hari dibeli ya dipakai. Oh baju, oh iya, Anda baju itu ya nggak setiap hari kan? Oh 2 hari, 3 hari, habis itu berhenti dicuci. Kalau nggak bosan, terus ganti baju lain ya. Tapi begitu Anda pakai sampo ya Anda pakai sampai habis cari sampo mana ya. Tapi jangan tanya sampo apa yang baik ke saya. Oke? Itu menghina. Sebagaimana teman saya itu pernah bilang, "Dok, eh, orang punya sisir nggak pinjam dong." Terus melihat saya terus dia dengan tersipu-sipu dan meminta maaf. Saya nggak tahu kenapa itu. Ya, oke. Anda bisa lihat ya bedanya antara Ramayana dengan Unilever. Ramayana ngomong tentang produk secara langsung, segmennya menengah, ya, produknya terjangkau berkualitas untuk segmen menengah. Unilever gila, dia ngomong cinta, penghargaan, apa segmennya Indonesia. Jadi begitu dia ngomong Indonesia ini gila-gilaan ini si Unilever. Maka dari anak kecil bayi sampai orang tua dia mau jangkau. Ah, selama di Indonesia, dia ngomong orang Indonesia. Kenapa begitu? Ya karena Unilever itu perusahaan Belanda. Yang di Indonesia dibikin PT Unilever Indonesia. Supaya nggak kemana-mana ya dibatasin sama Unilevernya. Kamu cuman ngurusin daerah, teritori Indonesia. Udah jangan kemana-mana. Hmm? Maka itulah yang terjadi dengan
Unilever Indonesia. Oke, nah sekarang ke misi bank, bukan. Jadi setelah kita visi kita mau jadi apa, ya, maka misi itu, nah kalau kita mau jadi apa itu, terus bisnis kita itu apa? Ya, jadi misi itu adalah bagaimana Anda menggambarkan bisnis apa yang yang Anda mau lakukan atau yang sekarang sedang dilakukan. Dan tujuan apa yang ingin dicapai dari apa? Dari bisnis tersebut. Sekarang Anda punya tujuan mau kemana, oke, mau jadi apa itu divisi. Kemudian untuk menjadi apa tersebut bisnis kita apa, atau usaha kita apa, atau fokus kita apa. Nah itu menjalankan apa yang kita lakukan saat ini dan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, terus tujuannya apa yang ingin dicapai? Agak susah. Iya saya paham agak susah. Ya, maka kita lihat komponen ya komponen. Jadi kalau visi tadi udah ada contohnya ya. Sekarang kita lihat misi. Misi itu kita mesti lihat komponen. Yang pertama konsumen. Siapa sih yang menjadi pelanggan Anda? Hmm? Setelah Anda tahu pelanggan Anda, ingat sekali lagi, kalau Anda sudah ketemu sama manajemen secara umum, nanti ada marketing selama, Anda harus tahu nama STP. Ingat terus STP. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting artinya Anda membuat pasar yang ada Anda definisikan terdiri dari beberapa bagian, beberapa segmen. Oke, dari beberapa segmen yang Anda pilih apa? Nah, itu namanya targeting. Dari segmen yang Anda pilih tadi, ya, bagaimana Anda bersaing terhadap pelanggan Anda? Maka itu disebut sebagai positioning. Nah, masuk sini. Kalau Anda ngomong misi, maka Anda harus sebutkan dulu pelanggan Anda siapa? Market Anda yang mana? STP Anda yang mana? Nah, kemudian produk Anda apa? Anda harus spesifik produk apa yang akan dihasilkan. Dan di mana Anda akan memasarkan produk Anda? Ya artinya market lagi tiba lagi. Oke? Berikutnya kita juga mesti lihat apakah ada teknologi yang mendukung dari bisnis perusahaan tersebut. Terus kemudian apakah perusahaan tersebut berpikir juga untuk tumbuh, terus berkembang, menghasilkan laba. Nah itu mesti ditangkap komponen-komponen tersebut. Oke? Jangan lupa masih ada juga filosofi. Apa sih yang menjadi nilai yang dia percaya? Values-nya apa? Kemudian apa yang kepercayaannya, belief-nya apa? Apa yang menjadi aspirasinya, sumber idenya, sumber semangatnya, atau prioritas mereka di dalam berbisnis yang sifatnya norma atau etika. Ya, jangan lupa. Orang bilang hukum adalah di atas segala-galanya. Nah. Hukum itu memang di atas rata-rata. Semua harus patuh terhadap hukum. Tapi di atas hukum ada nama etika, norma. Artinya gini, ya, Anda di ruang apa namanya, di ruang kelas kentut, tuh, gitu. Ada melanggar peraturan nggak? Enggak. Nggak ada dilarang kentut di dalam kelas. Nggak ada. Kalau udah ngerokok di dalam kelas, nah itu masalah. Tapi dilarang kentut di dalam, nggak ada. Tapi kenapa orang marah? Karena Anda dianggap tidak sopan. Anda melanggar norma. Anda tidak beretika. Artinya tidak memegang teguh etika. Nah ini yang harus dimasukkan juga. Apa maksudnya? Etika apa yang dia percaya? Etika apa yang dipegang? Di dalam misi tadi. Kemudian dia juga mesti bicara tentang apa sih yang membuat saya berbeda dengan orang lain? Apa keunggulan saya? Dibanding siapa? Tentu saja dibanding pesaing. Juga
Bagaimana cara mereka menempatkan diri mereka pada publik, pada masyarakat, pada pelanggan, pada stakeholder. Bagaimana mereka juga melakukan perhatian pada karyawan. Ini juga bagian yang seringkali juga dimasukkan ke dalam misi. Ya. Contoh, supaya lebih gampang contoh. Lihat-lihat sini. Ya. Menjalankan usaha inti minyak gas bahan bakar nabati serta pengembangan eksplorasi produksi energi baru dan terbarukan secara terintegrasi. Punya siapa yuk? Misinya Pertamina. Ingat ya? Anda lihat nih. Apa yang dijalankan bisnisnya? Minyak, gas, bahan bakar nabati. Terus apa yang mereka akan kerjakan berbeda dengan yang lain? Pekerjaan pengembangan, eksplorasi, produksi, dan niaga. Niaga, energi baru dan terbarukan secara integratif. Maka dia bicara tentang apa, ada filosofisnya. Dia ngomong energi baru dan energi terbarukan. Ya, ini menarik. Maka kalau umpamanya Pertamina bikin mobil listrik masih masuk. Karena apa? Ada energi baru dan terbarukan. Menjalankan usaha intinya. Nih. Nah, yang agak aneh itu adalah tatkala mereka bikin Universitas Pertamina. Nah, ikut sebelah mana? Ya, nggak apa-apa, itu urusan mereka. Ya, cuman menarik aja. Terus kemudian ini juga ini dekat juga dengan Unilever. Turut mewujudkan apa masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk berkualitas, bernutrisi, dan rasa yang lezat. Jadi dia artinya ngomong apa? Saat ini marketnya itu adalah masyarakat Indonesia. Ingat sama ya dengan Unilever. Tapi apa? Dia ngomongnya sehat. Unilever ngomongnya dicintai dan dihargai. Bentuknya apa dicintai dan dihargai? Itu menjadi lebih sumir, lebih abu-abu, dan menjadi apa ya? Uh, di Aceh sama di Madura bisa beda gitu. Di Lampung ya, sama di Merauke bisa beda. Tapi nggak apa-apa. Maka kita ngelihat dia targetnya, ini Nestle, targetnya itu adalah masyarakat Indonesia. Mau diapain masyarakat Indonesia? Idealisme dia berbicara, aku kepingin masyarakat Indonesia itu sehat. Lewat mana caranya? Produk berkualitas itu yang akan kita lakukan. Berkualitas, bernutrisi, dan lezat. Ya. Dia ngomong berkualitas, nutrisi, dan lezat. Oke? Okay? Ya, kalau ada pertanyaan, biasa masuk ke forum atau kadang-kadang memang lebih enak lewat WA grup yang kita bentuk aja lebih cepat ya. Forum itu repot pakai refresh segala macam. Anyway, nah, maka kenapa perlu ada visi dan misi? Satu, kita perlu kesatuan tujuan kita tuh mau kemana? Apa yang kita punya ini mau diapain? Ke arah mana? Maka harus punya visi dan misi. Anda juga menggunakan visi misi sebagai alat untuk melakukan alokasi sumber daya. Ini orangnya berapa, ini duitnya berapa, ini mesinnya berapa, ini, yang lain-lain. Ingat ya, begitu saya ngomong resources, sumber daya, itu tidak semata-mata manusia, SDM, manusia itu sumber daya manusia, tapi bukan satu-satunya. Sumber daya finansial itu juga ada, tapi bukan satu-satunya. Sumber daya macam-macam, peralatan, proses, teknologi, paten, ya itu sumber daya. Bahan mentah, bahan baku, bahan produksi, network, itu sumber daya. Ini juga membuat begitu kita punya visi misi, maka kita punya iklim organisasi yang sama. Artinya apa?
Kalau Anda punya kantor di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Sampit, Morowali, eh, Merauke, Jayapura. Nah, harapannya Anda kalau masuk ke kantor tersebut, Anda akan menghadapi eh, 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 cara mereka berpikir, budaya yang relatif sama. Itu direkatkannya harus dengan punya visi dan misi. Dengan adanya maksud tadi, maka kita bisa jadikan itu struktur organisasinya. Kita bikin cara kerjanya, struktur kerjanya. Ya, maka ini menjadi penting dalam hal apa? Dalam hal aplikasinya. Ya, umpamanya dijadikan ketua BEM atau ketua Karang Taruna. Langkah Anda itu apa sebelum menyusun struktur organisasi? Nah, orang bingung. Bahkan saya ketemu ya, mohon maaf. Dia itu udah pensiunan, Bang. Dari satu perusahaan farmasi gede, farmasi lokal gede, bekas GM ada. Begitu kita kasih tugas sebagai satuan tugas anti penanggulangan satuan Satgas penanggulangan COVID, yang dia lakukan itu apa? Bikin struktur dulu. Ketuanya ini, sekretarisnya ini, nanti kemudian ada seksi A, I, U, E, W. Udah, saya challenge gimana? Loh, Anda sudah bikin struktur. Anda itu udah tahu belum? Ruang lingkupnya Satgas Anda itu sampai mana? Loh, kita nanganin semua loh. Anda Satgas bergerak di RW. Sementara RW Anda itu juga punya pengurus RW. Pengurus RW, pengurus Satgas. Overlapnya di mana? Wah, di mana ya? Lah, maka ini menjadi penting. Jangan bikin struktur dulu. Anda harus tahu dulu tujuannya kemana, ya, bagaimana cara melakukannya. Maka kita akan tahu yang dibutuhkan itu apa. Ingat ya, alokasi sumber daya. Yang kita butuhkan itu apa. Barulah kita melakukan perencanaan struktur tadi organisasi. Kemudian Anda akan bisa melihat visi misi ini akan Anda bisa dari segi tujuannya, dari segi kegiatan Anda bisa melihatnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Maka Anda bisa lihat biayanya gimana, efisien nggak, waktunya gimana, efektif nggak, kinerjanya gimana, bisa diukur nggak, sesuai dengan tujuan nggak. Ya, itulah pentingnya visi dan misi. Nih contohnya visi dan misi. BNI. Visinya, apa itu visi? Apa yang akan dituju di masa mendatang? Menjadi bank yang unggul. Dalam apa? Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan apa? Pelayanan proses. Yang seperti apa? Yang kasih nilai lebih bagi nasabah. Lewat apa? Pengembangan. Ingat ya, development. Berarti harusnya ada riset. Nah, itu dipadukan namanya pengembangan, development, dan inovasi. Sesuatu yang sifatnya dibangun kreativitas. Melalui apa? Produk, jasa, beragam, dan terpadu. Nah, itu yang dia mau. Tujuannya perusahaan ini dibentuk itu mau jadi apa? Ya mau jadi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, misi yang ngomong. Gimana? Kita jalankan pelayanan prima. Solusinya nilai tambah besar. Nah, itu misi yang mau dilakukan. Kemudian apa? Meningkatkan nilai investasi unggul bagi investor. Ya, Anda itu masuk yang di nomor 2 nggak definisi? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya kalau Anda beli sahamnya dia, BBNI. Maka Anda disebut investor. Tapi kalau Anda cuma nabung atau ambil kredit, nah Anda bukan investor. Nah, investor itu yang menanamkan modal. Jadi tujuan yang kedua dia apa? Dia cuma mau memuaskan, nah,
keinginan dari investor. Karena itu menjadi misi kedua. Misi ketiga, dia ngomong tentang karyawan. Ini udah mulai ngomong karyawan. Apa? Dia mulai sadar bahwa sektor karyawan itu penting. Perusahaan lagi gede kayak gimana? Kalau karyawannya sontolo, ya sudah ada. Ya. Nah, mereka ngelihat kita butuh karyawan. Karena apa? Karyawan itu ada di depan. Nah, itu dia ngomong. Memberikan kondisi terbaik karyawan. Sehingga apa? Pada waktu dia kerja, dia merasa bahwa kerja ini keren. Ya. Berangkat ke kantor itu untuk berkeren ria. Apa? Dia bisa berkarya. Dia bisa berprestasi. Keren. Bangga dia di situ. Itu contoh dari visi dan misi BNI. Oke? Nah, apa namanya? Pertanyaan seperti biasa ada di situ. Satu lagi, nanti hmm, biasanya setiap sesi saya akan buatkan tugas. Tugas, sorry. Tugas itu biasanya paling telat itu sore lah awal tugasnya. Hari yang sama. Ngerjainnya biasanya kalau yang benar tuh ngerjain tugas itu cuma 1-2 jam ya. Tapi karena saya tahu ada sibuknya melebihi camat yang ada di Afrika sana, maka saya kasih hampir seminggu. Dikumpulkannya hari apa? Hari Senin. Ya. Jangan telat. Ingat ya, ada ngirim email, ada ngirim WA, saya cuma geleng-geleng. Kenapa? Nilainya nggak bisa masuk di e-learning. Ingat ya, Anda itu nanti rekapannya ada di e-learning. Oke, kita usah dinaik dulu. Nanti kita akan apa namanya? Teruskan di sesi berikut. Potong-potong nggak? Oh, potong-potong. Buka-buka nggak banyak potong. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Anda kirimkan ke. Mohon maaf atas um, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Walau muafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.